Karena dia tahu kamu murid Tusan. Qin Yichen agak linglung. Apakah tanda murid Tusan begitu keras? Tapi Qin Yichen tampaknya telah salah mengerti apa yang dimaksud Tusan Miao Xuan. 4 kata murid Tusan tidak bisa luput dari gangguan, tetapi di mata Dijue, tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, tetapi dengan Tusan sebagai punggungmu, kamu belum mencapai banyak dalam hidupmu. Karena itu, daripada membela kamu, atau bahkan membunuhmu, lebih baik untuk mendapatkan saya wajah Tusan dan berlari melawan iblis dengan cara Jun. Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen tercengang, dan hatinya bergetar. Di matanya, Tusan sangat kuat, dan ini adalah seorang kaisar yang luar biasa yang telah keluar dari kaisar. Akibatnya, di mata Dijue Senjun, Tusan tidak perlu dijaga, dan para jenius yang keluar dari Tusan tidak perlu menekan atau membunuh. Ini bukan karena Tusan terlalu kuat, tetapi Tusan terlalu lemah hari ini. Sangat lemah sehingga kaisar tidak akan repot-repot menekannya. Qin Yichen sangat yakin bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Kaisar Jue Senjun, dia benar-benar berani dan tidak dapat melakukan kenyamanan ini. Bahkan jika dia benar-benar menghancurkannya sampai mati, dia tidak takut akan balas dendam Tusan. Dan mengapa kamu datang ke Tusan? Pertanyaan ini bergema di pavilion kayu, dan ekspresi Qin Yichen menjadi rumit. Tusan Miao Xuan memandangi sosok ramping itu. Dia sangat senang bahwa keturunan naga sejati bisa datang ke Tusan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Yichen, jika kamu datang ke Tusan untuk menetap, berlatih dengan tenang, atau bahkan duduk di pengadilan Daois setelah menjadi seorang Taois, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi apakah ini yang kamu inginkan? Tusan Miao Xuan tidak mempercayainya, dan Qin Yichen tidak mempercayainya sendiri. Bahkan setiap orang di pavilion kayu ini tahu apa yang diinginkan keturunan naga sejati. Tapi Tusan sekarang tidak tahan menanggung konsekuensi sama sekali. Di era naga sejati, Tusan memang menonjol, dan itu adalah kaisar yang memang layak. Namun, setelah malapetaka itu, umat manusia dihancurkan, dan tidak ada lagi kejayaan masa lalu. Meskipun Tusan dipertahankan, tampaknya telah mengalami pukulan besar. Meskipun Tusan saat ini masih memiliki nama kaisar, dapat dilihat dari sikap Kaisar Jue bahwa fondasi Tusan tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, setelah mendengar 4 kata keturunan naga sejati, Miao Xuan Tusan segera muncul secara langsung. Yichen, apa yang ingin kamu katakan? Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama. Melihat setiap sosok di pavilion kayu, dan mengambil napas dalam-dalam, Yichen mengerti, Yichen tidak akan pernah menyakiti Tusan. Itu bukan beban. Miao Xuan Tusan adalah kategori, kita tidak bisa kalah, dan kita tidak bisa bersaing. Qin Yichen terdiam lagi. Dia tidak menyangka akan menghadapi pilihan berat ketika pertama kali datang ke Tusan. Patriark, bisakah kamu menunjukkan jalan yang jelas untuk Yichen? Cara yang jelas? Miao Xuan Tusan tersenyum pahit. Kaisar bisa melakukan kenyamanan itu. Tampaknya itu hal yang baik, dan itu memang hal yang baik. Tetapi pada kenyataannya, sebagai Patriark Tusan, mengapa dia tidak merasa dipermalukan? Aku juga tidak tahu jalan ke depan. Tusan Miao Xuan berkata, baiklah, saya akan melaporkan masalah ini kepada leluhur saya. Setelah 3 hari, saya akan berdoa memohon berkah dan saya percaya leluhur saya akan memberi Anda jawabannya. Qin Yichen mengangguk tanpa suara. Ketika dia berjalan keluar dari pavilion kayu, dia menemukan bahwa Tu Jiner sedang menunggunya. Adik junior kecil. Tu Jiner mengedipkan matanya yang indah, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Yichen. Sebaliknya, Qin Yichen tersenyum dan menggosok telinga rubahnya. Anda masih akan memperlakukan saya sebagai saudara junior mulai sekarang. Tentu saja. Tu Jiner mengangkat kepalan kipas kecil. Ada juga junior brother dan junior sister Lu Yang Bao. Keduanya junior brother dan junior sister saya. Bahkan Tu Jiner sedikit bangga. Bagaimana dengan adiknya? Bagaimana jika dia lebih baik daripada dia? Bahkan lebih baik dari kakak? Dia bukan kakak senior Qin Yichen. Melihat kepolosan sejati Tu Jiner hari itu, bahkan cukup bangga dengan rekan juniornya yang merupakan keturunan naga sejati, Qin Yichen tersenyum diam-diam. 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, Qin Yichen telah bola-balik. Masalah ini tidak sulit untuk dikatakan. Mereka ingin tinggal di Tusan. Tetapi jika Anda ingin melangkah lebih jauh, tidak ada permainan. Tusan memperlakukannya dengan tulus. Dia tidak bisa membiarkan Tusan jatuh ke dalam bahaya. Terutama, tujuan Qin Yichen terlalu jauh. Sedikit kecerobohan, tetapi seluruh klan Tusan terlibat. Akhirnya, setelah 3 hari, hari untuk Tu Shanshu untuk berdoa memohon berkat tiba. Qin Yichen mengenakan jubah brokat, dan kali ini doa dipandu oleh kepala keluarga Tusan Miao Xuan sendiri. Pohon-pohon Tusan di sini lebih megah daripada pengadilan Litu Demon. Berdiri di bawah pohon, Qin Yichen hanya merasa bahwa dia sangat kecil. Hanya saja kali ini,
Qin Yichen tidak berniat mengagumi pantai megah pohon tusan. Adegan ini hanya membuatnya berpikir bahwa bahkan pohon tusan yang menjulang tinggi mungkin tidak dapat menahan kegoyahan seperti itu. Apalagi dia. Tu Yubai dan yang lainnya juga hadir. Setelah diberitahu oleh Tu Ao Xiao untuk merahasiakannya, mereka masih memperlakukan Qin Yichen seperti sebelumnya. Tetapi beberapa hal dirahasiakan. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak pernah terjadi. Diberkati oleh para leluhur, Miao Xuan Tusan memotong telapak tangannya dan menumpahkan darah di pohon tusan. Dalam waktu singkat, daunnya bergetar, dan buah-buah ilahi jatuh, menghantam kepala murid-murid Tusan yang selamat dari pengadilan pertama. Hanya saja mata Tusan Miao Xuan selalu jatuh pada sosok ramping. Tapi Qin Yichen hanya merasakan ledakan kecemerlangan di depannya, dan ketika lebih jelas, apa yang muncul di hadapannya adalah leluhur Tusan Enfe Jiao. Nenek moyang perempuan Jiao tidak berbeda dari yang saya lihat terakhir kali di pengadilan iblis Litu. Tetapi tekanan pada Qin Yichen jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Qin Yichen ingat bahwa leluhur perempuan mengatakan bahwa pohon tusan di Litu Yaoting hanya bisa menahan sinar jiwanya yang tersisa. Arti dari kata-kata ini, tidak mungkin pohon tusan mengandung leluhur perempuan. Dao Sol. Bahkan nenek moyang perempuan masih ada dalam beberapa cara. Tanpa menunggu Qin Yichen memikirkannya, eufemisme Tusan Enfe Jiao membuatnya sadar. Miao Xuan telah memberitahuku. Mata berbintang Qin Yichen terangkat. Dia benar-benar ingin tahu jalan apa yang bisa ditunjukkan leluhur perempuan untuknya, atau bahwa dia hanya bisa mengandalkan leluhur perempuan saat ini. Sebenarnya, aku mempertimbangkan pertanyaan ini ketika aku melihatmu terakhir kali. Nusantu tersenyum dan berkata, aku tahu pikiranmu, ingin membalas nenek moyang, ingin mereproduksi kemuliaan naga sejati. Benar. Qin Yichen mengangguk, ya. Dia juga ingin tinggal di Tusan dalam pengasingan, kehidupan yang sangat indah benar-benar memabukkan. Tapi darah naga itu tidak dingin. Bagaimana bisa berhenti? Wanita Tusan menggosok dagunya. Miao Xuan harus memberitahumu situasi Tusan saat ini. Sumber daya budidaya, Dao Bao, dapat diberikan kepada Anda, bahkan sebanyak yang Anda inginkan. Tetapi ini bukan solusi jangka panjang, dan itu jauh dari mencapai tujuan yang Anda kejar. Qin Yichen memahaminya di dalam hatinya, dan Tusan Nujiao mendukungnya. Dijawab, menurut tujuan Anda, paling tidak, itu untuk mencapai Kaisar Surga. Atau untuk menyaingi Kaisar Surga, untuk dapat membuat orang dan naga yang benar berdiri tegak di langit dan bumi.